Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tasya Ainun Majid dari NIM 31. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan satu sejarah. Nah, ada yang tahu nggak masa keemasan itu apa? Kalau nggak tahu, maka simak video ini ya sampai akhir. Bayangkan sebuah dunia di mana ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas tumbuh berdampingan. Sebuah masa di mana cahaya ilmu dari Baghdad menerangi langit dunia ketika para ilmuwan Muslim menulis buku yang kelak mengubah sejarah Eropa. Ya, inilah masa di mana Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga peradaban yang memimpin dunia. Masa keemasan Islam dimulai sekitar abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi, terutama di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Ketika itu, dunia Islam membentang luas, dari Spanyol di barat hingga India di timur. Apa yang membuat masa ini begitu istimewa? Karena Islam datang membawa pesan yang luar biasa. Iqra, bacalah. Pesan pertama dari wahyu Allah yang menjadi pendorong lahirnya peradaban ilmu. Para khalifah Abbasiyah, terutama Harun ar-Rasyid dan Al-Mamun, menyadari bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa bukan hanya dari pedang, tetapi dari pena dan pemikiran. Mereka mendirikan pusat ilmu, mendukung penerjemah, ilmuwan, dan penulis dari berbagai bangsa dan agama. Di jantung kota Baghdad, berdirilah sebuah institusi luar biasa bernama Baitul Hikmah atau House of Wisdom, rumah kebijaksanaan. Tempat ini bukan sekadar perpustakaan, tapi juga pusat penelitian terbesar di dunia saat itu. Para ilmuwan dari berbagai penjuru datang ke sana, Muslim, Kristen, Yahudi, bahkan dari Persia dan India. Mereka menerjemahkan buku-buku Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, lalu mengembangkannya dengan penemuan baru. Bayangkan suasananya, tinta dan kertas menjadi senjata, pena menggantikan pedang, dan ide-ide menjadi kekuatan yang menaklukkan waktu. Dari Baghdad, cahaya ilmu menyebar ke seluruh dunia Islam. Berbagai cabang ilmu berkembang dengan pesat. Dalam kedokteran ada Ibnu Sina, yang dikenal di barat sebagai Avicenna. Bukunya Al-Qanun fi al-Tib menjadi kitab kedokteran di Eropa selama lebih dari 500 tahun. Sementara Ar-Razi, dokter dari Persia, menulis ensiklopedia medis dan menjelaskan penyakit menular. Dalam matematika, lahirlah Al-Khawarizmi yang menemukan dasar aljabar dan sistem angka yang kita pakai hingga sekarang. Bahkan kata algoritma yang sering kita dengar di dunia digital berasal dari namanya. Di bidang astronomi, ada Al-Batani dan Al-Biruni yang menghitung pergerakan planet dengan presisi luar biasa, bahkan tanpa teleskop modern. Mereka membantu manusia memahami langit dan waktu dengan lebih akurat. Dalam filsafat, muncul pemikir besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd yang mencoba memadukan antara wahyu dan akal, antara iman dan ilmu. Pemikiran mereka kelak menjadi jembatan menuju Renaissance di Eropa. Di bidang teknologi dan rekayasa, Al-Jazari menciptakan mesin otomatis seperti jam air dan sistem hidrolik, cikal bakal teknologi robotik modern. Dan jangan lupa Al-Idrisi, ahli geografi yang membuat peta dunia paling akurat di zamannya. Peta itu bahkan digunakan oleh para penjelajah Eropa berabad-abad kemudian. Namun kejayaan Islam tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam seni, arsitektur, dan budaya. Masjid-masjid megah berdiri indah, seperti Masjid Cordoba di Spanyol dan Masjid Samara di Irak, yang menunjukkan betapa tinggi cita rasa seni umat Islam kala itu. Dalam dunia sastra, muncul karya legendaris 1001 Malam, Alf Lailah wa Lailah, yang kisah-kisahnya masih dikenal hingga hari ini. Sistem pendidikan pun berkembang. Muncul madrasah dan universitas seperti Al-Qarawiyyin di Maroko dan Al-Azhar di Mesir yang masih berdiri hingga saat ini. Dalam pemerintahan, sistem zakat dan wakaf memastikan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkembang pesat, perdagangan merambah dari Timur Tengah hingga Tiongkok, dan umat Islam menjadi pelaut ulung serta pedagang terpercaya di seluruh dunia. Namun, seperti halnya siang yang berganti malam, kejayaan itu perlahan memudar. Pada abad ke-12, pasukan Mongol menyerbu Baghdad dan menghancurkan Baitul Hikmah. Ribuan buku dibuang ke sungai Tigris hingga airnya berubah hitam karena tinta. Tragedi itu menjadi simbol berakhirnya masa keemasan Islam. Selain itu, perpecahan politik, fanatisme, dan menurunnya semangat mencari ilmu membuat dunia Islam kehilangan sinarnya. Sementara itu, Eropa mulai bangkit, mempelajari ilmu-ilmu dari Islam, dan melahirkan masa Renaissance yang membawa mereka ke puncak peradaban baru. Teman-teman, masa keemasan Islam bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah bukti bahwa ketika iman dan ilmu bersatu, peradaban akan mencapai puncak kejayaan.
Dunia Islam pernah menjadi mercusuar pengetahuan dunia, dan kita, generasi hari ini, bisa menyalakan cahaya itu kembali. Dengan semangat belajar, berpikir kritis, dan berinovasi, kita bisa membangun masa keemasan baru. Ingatlah, setiap kali kita membaca, meneliti, atau berkarya dengan niat yang benar, kita sedang melanjutkan warisan para ilmuwan Muslim terdahulu. Mari kita hidupkan kembali semangat Iqra dan jadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi dunia. Nah, udah tahu kan masa keemasan Islam itu apa? Dan semoga dengan video ini menjadi wawasan baru untuk kalian. Terima kasih. Saya Tasya Ainun Majid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.